Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praises be to Allah, the King of the King, the Lord of this universe, the Master of the day after. He has no partner. Secondly, salawat and salam to our Prophet, our noble character Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has given us from the darkness to the lightness, from to the bad moral to the good moral, from the zigzag and the straight era, namely Islamic religion. Okay, I'm standing here to know, in commemoration of Heroes Day, I would like to present my speech under the title, Youth are the country's heroes. Pemuda adalah pahlawan negara. Peringatan Hari Pahlawan memiliki sertifikasi besar dalam kalender Indonesia dan diadakan biasanya tanggal 10 November. Perayaan ini adalah wujud penghormatan dan pengenangan terhadap perjuangan dan pengorbanan para pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam merebut kemerdekaan bangsa ini. Seperti yang kita ketahui, kemerdekaan negara ini tidak dihasilkan dari hal pemberian, melainkan dengan perjuangan. Apakah kita masih mengingat seberapa lama kita hidup di bawah tekanan Jepang dan Belanda? Itu saja sudah cukup untuk menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita selalu mengingat betapa besar penderitaan bangsa Indonesia di bawah tekanan Belanda dan Jepang pada masa penjajahan. Namun, saat ini kita dapat merasakan bagaimana keadaan generasi muda di saat ini. Tanpa kita sadari, kita sedang dijajah oleh generasi barat. Kita sedang berperang tidak melalui fisik, namun melalui pikiran. Salah satu contohnya adalah sudah sering kita menemukan remaja-remaji, lelaki dan perempuan menggunakan baju you can see, sudah mulai membuka aurat dan sudah mulai menukar jati diri mereka. Seakan-akan mereka telah lupa dengan peringatan Allah dalam Quran surah Al-Ahzab dan Quran surah An-Nur tentang larangan membuka aurat. Aroma kebangkitan nasional dan aroma perjuangan pahlawan pada masa penjajahan kini sudah mulai pudar dalam ingatan. Remaja saat ini lebih memilih duduk di atas kursi dengan mengangkat kaki daripada duduk di atas meja dengan menggunakan tangan untuk menulis. Dulu, Zaid bin Sabit pernah mendaftar jihad sejak umur 13 tahun. Pemuda tangguh, mahir baca tulis, sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wahai Zaid, tulislah." Ia telah menghimpun amanah dan menghimpun wahyu berat sejak umur 12 tahun. Begitu juga dengan Usamah bin Zaid. Mukmin tangguh dan muslim yang kuat, sehingga Rasulullah SAW pernah menunjuknya untuk menjadi panglima perang. Subhanallah, nukilan di atas bukanlah tentang cerita dongeng, melainkan tentang cerita fakta. Bicara tentang remaja memang tidak ada habisnya, karena fase remaja adalah fase yang digunakan orang untuk menemukan jati diri mereka. Seharusnya kita yang berdiri di sini dengan tegap, menghirup udara segar dan masih bisa merasakan tidur dengan lelap, seharusnya kita bersyukur dengan atas nikmat segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bisa kita lihat sendiri, saudara-saudara kita di Palestina, jangankan untuk tidur terlelap, untuk berdiri tegap saja mereka sangat takut, namun hanya karena semangat juang mereka, semangat iman mereka, dan karena ada mimpi karena adanya mimpi yang mendorong mereka untuk berani berjuang, untuk berani bertahan sehingga saat ini. Dulu, pendiri teknologi tercanggih di dunia ini, dulu beliau hanya orang biasa saja. Ekonominya tidak sebagus saat ini, namun hanya karena mimpinya. Dan beliau tidak hanya bermimpi di siang bolong, namun beliau mengupayakan bagaimana caranya agar mimpinya terwujud. Hingga saat ini, kita dapat merasakan bagaimana hasil mimpinya. Bedakan orang pintar dengan orang tekun. Orang pintar belum tentu saja dia tekun, akan tetapi orang tekun pasti pintar. Tidak pintar dalam pelajaran, namun pintar dalam menghargai waktu. Al-waktu athmanu minadz dhahabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Banyak orang di luar sana, orang Yahudi, orang Nasrani, mereka berhasil dalam hal kebijaksanaan. Karena apa? Karena mereka sangat menghargai waktu. Sedangkan kita yang diwajibkan menuntut ilmu, malah sebagian besar dari kita menjadi pengangguran dan lain-lain. Jangan pernah mengatakan kita tidak bisa. Jangan pernah selalu berpangku pada orang lain. Man sara ala darbi wa sholah. Barang siapa yang berjalan di atas jalannya, maka ia akan sampai. Jika kita terus mengatakan kita tidak bisa, lantas kapan Indonesia maju? Sebuah negara tergantung pada pemimpinnya. Subhanul yaum ar-rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Today is tomorrow. Ingat, orang yang cerdas pasti memilih pemimpin yang cerdas. Kunci kesuksesan adalah belajar yang bersungguh-sungguh. Big dream, big hope, big spirit, big action, big success. Terpaksa bisa terbiasa.
terpaksa, bisa terbiasa. Maybe just this from me. Thanks for you all attention. I'm sorry because my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.